PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan Cerita Jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim Jimat punya cerita Pesugihan Buyut Jimbung. Jimbung adalah sebuah dari kawasan yang berada di bawah pemerintahan daerah Klaten. Kawasan satu ini banyak menarik perhatian dari para pencari pesugihan. Mayoritas berasal dari luar warga setempat. Di tembok sendang Jimbung sendiri saat ini tertulis kalimat berupa pemberitahuan yang berbunyi, "Sendang ini bukan tempat pemusyrikan." Namun tetap saja masih terlihat adanya bekas tanda-tanda yang digunakan memuja penunggu sendang Jimbung. Tanda-tanda bekas pemujaan itu terlihat ada segelas air putih yang di dalamnya berisi kembang setaman, kemenyan Jawa yang telah dibakar, serta sebungkus kain kafan putih. Entah apa yang ada di dalam bungkusan kain kafan putih itu. Setidaknya pemandangan ini membuktikan bahwa sendang satu ini memang benar-benar tempat memuja roh kegelapan. Penasaran dengan sosok yang disebut dengan Eyang Poleng, tim Jimat mencoba mendatangi salah satu sesepuh warga di sana, yakni Bapak Projo Sugito. Lelaki ini mantan kepala desa 2 periode. Dan tim Jimat disambut dengan hangat olehnya. Menurut Pak Projo, Eyang Poleng adalah sosok sakti pada masa kerajaan Mataram. Dia juga sosok yang disegani oleh pihak kerajaan Mataram. Setiap kerajaan Mataram mengalami pergolakan, maka Eyang Poleng itu pasti dilibatkan. Panggilan ketika mudanya adalah Joko Poleng. Salah satu kesaktiannya adalah mampu mengubah dirinya dalam bentuk apapun, tak terkecuali menjadi seekor bulus. Ada mitos menyebutkan bahwa ia merupakan salah satu sosok yang disayangi oleh Nyi Roro Kidul, Ratu Pantai Selatan. Dengan demikian tidak aneh bila ia memiliki kesaktian yang tiada tara. Bahkan bisa juga Eyang Poleng masuk dalam kategori manusia setengah siluman. Awalnya sebelum ia masuk dalam jajaran orang sakti di bumi Mataram, Joko Poleng adalah seorang pengembara.
Dalam pengembaranya ia hanya seorang diri. Dikisahkan, suatu ketika dalam perjalanan ia diundang sekelompok perampok di tengah hutan belantara, di tengah-tengah rawa yang saat itu masih sunyi senyap, yaitu rawa Jombor. Para perampok itu hendak merampas barang-barang yang dibawa Joko Poleng. Namun mereka dapat dikalahkan oleh sang pengembara tadi. Sejak saat itulah Joko Poleng menetap di daerah Rawa Jombor, tepatnya di Dukuh Jimbung. Ketika hendak menetap di Jimbung, merasa ada yang kurang, yaitu tempat mandi. Maka ia membuat sendang. Kemudian sendang itu digunakan untuk mandi Joko Poleng. Dan sendang itulah yang oleh warga sekitar disebut dengan sendang Jimbung. Itulah cerita dan omongan dari Pak Projo saat bersama tim Jimat. Sejak saat itu ia menetap di daerah yang kala itu masih sunyi, belum banyak penghuninya. Yang menarik, Joko Poleng tiap malam Jumat Kliwon melakukan tirakat dengan cara berendam dan kungkum di sendang. Setiap kali tirakat ia lebih suka merubah bentuk menjadi seekor bulus, dengan maksud agar tidak terganggu oleh orang yang melihat. Sampai suatu ketika ada salah seorang yang melihat dirinya sedang tirakat berendam. Tetapi menurut pandangan orang ketika itu, ia melihat seluruh tubuh Joko Poleng berwarna belang-belang dengan bentuk menyerupai kulit bulus. Sejak saat itu keberadaan Joko Poleng tidak diketahui oleh warga, atau detailnya Joko Poleng masa itu seperti hilang ditelan bumi tanpa seorang pun yang tahu keberadaannya. Entah meninggal atau belum, warga pada banyak yang belum tahu dan tidak tahu sama sekali. Nah, teman-teman tim Jimat, semenjak saat itulah baik sendang maupun sosok Joko Poleng melegenda dan begitu keramat. Demikian keterangan dari Pak Projo. Seiring dengan berkembangnya mitos keangkeran, kekeramatan serta keampuhan yang diyakini para pemburu pesugihan sehubungan dengan sendang Jimbung, mereka pun berbondong-bondong melakukan tirakat atau ritual di sendang itu. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi para pencari pesugihan. Di antaranya adalah mereka harus menyiapkan sesajen yang diinginkan. Misalnya, segelas air putih yang berisi kembang setaman, sebatang rokok klobot, kemenyan, tanah rumah mencari pesugihan yang harus dibungkus dengan kain kafan. Syarat-syarat itu diletakkan di bawah pohon di dekat sendang. Setelah itu mereka berendam atau kungkum di sendang, mulainya harus malam Jumat Kliwon. Syarat lainnya adalah bagi mereka yang telah dikabulkan harus melakukan tasyakuran setiap bulan suro di sendang Jimbung. Bila ini dilanggar, fatal akibatnya bagi para pencari pesugihan itu. Ada pantangan yang harus dihindari oleh para pemuja yang Poleng. Pantangannya adalah tidak boleh membunuh hewan bulus secara sengaja atau tidak. Karena bila membunuh hewan bulus, maka hidup sang pemuja itu tidak begitu lama, akan mati sebelum jadwal maut yang dijadwalkan datang. Setiap malam Jumat Kliwon si pelaku juga tidak boleh absen datang ke sendang. Meski dia sudah sukses sekalipun tidak boleh lupa.
Bila sampai lupa, maka akan ada seekor bulus yang datang ke rumahnya sang pemuja itu. Kedatangan pertama bulus itu sekedar mengingatkan. Namun bila sampai 2 malam Jumat Kliwon dirinya tidak sowan atau tidak menghadap, maka dalam bulan itu sang pemuja akan dipanggil untuk menghadap oleh siluman penunggu sendang itu. Otomatis wujud si pemuja pun akan berubah menjadi seekor bulus seperti para pemuja yang poleng lainnya yang melanggar pantangan. Masih menurut Pak Projo, tidak hanya risiko-risiko itu yang harus diterima pemuja Joko Poleng. Masih ada risiko lainnya, yaitu mereka yang memuja atau mencari pesugihan di Jimbung dapat dipastikan sekujur tubuhnya mengalami cacat sedikit demi sedikit. Kulit tubuhnya akan terlihat belang-belang. Cacat kulit ini bisa dilihat dengan kasat mata. Pada dasarnya pesugihan bulus Jimbung tidak meminta tumbal nyawa, baik anggota keluarga pemuja maupun orang lain. Kecuali pemuja pesugihan itu sendiri yang harus menanggung resikonya. Yang pasti, kelak bila pemuja pesugihan bulus Jimbung mati, arwah lan rohe kuwi ora langsung digawa malaikat menghadap Tuhan, melainkan akan disabotase oleh komunitas siluman yang wujude binatang sing seneng menyembunyikan bagian kepala kuwi lho. Bulus le. Dengan demikian secara resmi ia sah menjadi anggota siluman sesat sing diketuai oleh Eyang Poleng. Pak Projo memberi contoh salah satu realita yang terjadi pada pemuja bulus Jimbung. Pemuja pesugihan ini merupakan teman dekat dari Pak Projo, tetapi satu kampung dengan lelaki yang suka mengenakan peci hitam ini. Temannya itu semula sudah diingatkan oleh Pak Projo sebelum melakukan ritual. Namun karena rapuhnya keimanan sang teman, akhirnya dia membulatkan tekad untuk melakukan tirakat di Sendang Jimbung. Setelah beberapa malam Jumat Kliwon melakukan ritual di Sendang Jimbung, kehidupan teman Pak Projo itu memang berkembang pesat. Dia berhasil mempunyai 1 unit mesin penggiling padi. Beberapa tahun kemudian temannya tadi mempunyai 3 buah truk mengangkut padi, sehingga warga sekitar menyebutnya dengan julukan juragan beras. Namun bila dicermati, seiring kesuksesan duniawi yang diraihnya itu ternyata dibarengi juga dengan tanda-tanda ganjil di sekujur tubuhnya. Tubuhnya menjadi belang-belang. Demikianlah Jimatres dimanapun Anda berada. Itulah tim Jimatsat menyimak cerita tentang pesugihan buyut Jimbung. Dan ingatlah, segala sesuatu ada resiko yang harus ditanggung oleh para pemburu pesugihan. Hidup hanyalah laksana perjalanan yang kita tidak tahu kapan perjalanan tersebut terhenti. Sehingga kita perlu merenung sejenak tentang hakiki dari sebuah hiruk pikuk alam fana ini. Hanya satu yang membuat orang beruntung, yaitu ketika orang itu selalu mendekatkan diri pada Tuhan. Jimatres dimanapun Anda berada, ojo sampai kabeh podo njaluk pesugihan. Elingono ning dunya mung sedelo, kabeh ana piwalesi. Anda masih bersama tim Jimat.